يا حبيب القلب يا خير البرايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan yang mulia, bulan Ramadan, hendaknya kita memahami kenapa jadi sampai bulan Ramadan ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada asbab syar'iyah atau sebab disyariatkannya kita berpuasa. Karena puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Karena Rasulullah pernah menyatakan dari Allah Subhanahu wa taala, "Shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Walaupun ibadah-ibadah lain itu untuk Allah, tapi juga Allah yang membalas. Kenapa disendirikan kalimat di sini bahwa puasa untukku dan aku yang membalas, kata Allah? Karena ada beberapa penjelasan dari ulama, puasa karena Allah atau Allah yang membalas, ini puasa menyamai sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat para malaikat, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk di mana memerlukan makan dan minum dan syahwat dan tidur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan as-saumu li, puasa untukku dan aku yang membalas, itu menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa ini. Baiklah, kita akan mengetahui sebab syariah, sebab jadi sampai disyariatkan berpuasa tersebut lantaran ada satu hal yang berkaitan dengan hal puasa ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk dari makhluk Allah, yang pertama akal, yang kedua nafsu. Ketika Allah menciptakan akal ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada akal tersebut, aqbil fa aqbala. Wahai nafsu, kata Allah, wahai akal, kata Allah, menghadaplah. Maka akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala adbir fa adbara. Ketika akal pun diperintahkan oleh Allah untuk berbalik, maka akal pun segera berbalik. Summa qala man anta wa ma ana. Summa qala man anta wa man ana. Allah bertanya lagi kepada akal, wahai akal, siapakah engkau dan siapa aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala al-aqlu anta rabbi wa ana 'abduka ad-da'if. Kata akal, anta rabbi, sampian ialah Tuhanku, wa ana 'abduka ad-da'if, dan aku ini adalah hambamu yang lemah. Faqala Allah Ta'ala, dengan berbagai hal tadi, ketika disuruh menghadap, ketika disuruh berpaling, ketika Allah tanya siapa engkau dan siapa aku, akal pun menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang dhaif. Maka dengan beberapa hal tersebut itu Allah menyatakan kepada akal, wahai akal, ya akal, ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Wahai akal, ketahuilah, tidak aku ciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada engkau, wahai akal. Setelah itu Allah pun juga menciptakan nafsu. Lalu
Allah pun memerintahkan sama seperti perintah kepada akal tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, aqbili falam tajib. Wahai nafsu, menghadaplah. Maka nafsu tadi lam tajib, dia tidak menjawab, tidak memperkenankan apa yang Allah perintahkan. Summa qala, lalu Allah pun bertanya kepada nafsu, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapa aku? Faqalat ana wa anta. Lalu nafsu pun menjawab, kata nafsu, ana wa anta. Aku, sempian ialah sempian. Jadi nafsu tidak mengakui bahwa dia hamba, dan dia tidak juga mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin. Allah azab ini nafsu di dalam neraka jahanam selama mi'ata sanatin, 100 tahun lamanya. Allah siksa dengan api neraka jahanam selama 100 tahun lamanya. Summa akhrajaha, lalu Allah keluarkan nafsu tadi dari neraka jahanam. Faqala, Allah tanya lagi setelah 100 tahun ini, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menjawab, ana wa anta. Padahal sudah 100 tahun lamanya di dalam neraka jahanam, dia tetap menjawab ana wa anta. Aku, kata nafsu, engkau. Dia tetap tidak mengakui bahwa dia hamba, dan juga tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyiksa lagi kepada ini hamba, kepada ini nafsu. Maja'alaha fi nari jahannam fi naril ju'. Lalu Allah masukkan ini nafsu fi naril ju', di dalam neraka lapar, di dalam siksaan lapar. Mi'ata sanatin, 100 tahun lamanya. Ketika itu setelah 100 tahun dilaparkan, dihauskan ini nafsu, tidak dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasa'alaha, setelah 100 tahun lamanya dilaparkan ini, lalu Allah tanya, man ana wa man anta. Lalu nafsu pun baru menjawab, fa'aqarrat bi annahal abdu wa annahu rabb. Dia menjawab, ana abduka, aku ini hamba engkau ya Allah, dan engkau itu ya Allah Rabbi, Tuhanku. Setelah dilaparkan 100 tahun lamanya, baru nafsu tadi mengakui bahwa dia hamba dan Allah itu Tuhannya. Padahal sudah 100 tahun lamanya dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tetap nafsu tidak mengakui bahwa dia hamba dan tidak mengakui Allah itu Tuhannya. Tapi dengan dilaparkan tadi selama 100 tahun, baru dia mengakui bahwa dia sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Oleh karena inilah sebab masyru'iyah, sebab masyru'iyahnya, sebab daripada disyariatkan berpuasa, fa'aujaballahu ta'ala 'alaiha lis-shaum bisababi dzalik. Dengan inilah Allah pardukan berpuasa tersebut bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana termasuk kita ini diberikan akal dan diberikan nafsu untuk mengandalkan atau mengalahkan nafsu kita ini, maka kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Di dalam ayat tadi, selain perintah kutiba alaikumusiyam, juga disambung dengan sambungan ayat setelah la tattaquna ayyaman ma'dudat. Allah jelaskan puasa itu ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Artinya kita mengerti puasa tersebut 1 bulan. Syahrul Ramadan, 1 bulan, bulan Ramadan. Dalam 1 bulan ini itu ada 30 hari dan ada 29 hari. Nah, masyru'iyah, disyariatkan berpuasa 1 bulan ini juga ada asbabnya. Ada sebab jadi sampai diperintahkan puasa 1 bulan. Awalnya qilal hikmah fi fardiyati shaum salasina yauman. Hikmah daripada dipardukan berpuasa 30 hari itu, anna abana Adam alaihi salam lamma akala fil jannah minasyajarah baqiya fi jawfihi miqdara salasina yauman. Sesungguhnya abana,
yaitu orang tua basyariah, orang tua jasad kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, ketika memakan buah khuldi, baqiya fi jawfihi salasina yauman, itu tetap makanan tadi yaitu buah khuldi tadi fi jawfihi, di tenggorokan Nabi Adam selama salasina yauman, itu 30 hari lamanya. Nah, ketika makan buah khuldi menetap makanan tadi itu selama 30 hari. Nah, lalu falamma taba ila Allah taala amarahu bisiyam salasina yauman bilayaliha. Ketika Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan puasa salasina yauman bilayaliha, yaitu berpuasa 30 hari dengan malamnya. Artinya puasanya 30 hari siang, malam pun juga berpuasa. Nah, ini syariat pertama, puasa itu siang malam, 30 hari tapi siang malam. Nah, lalu wa ubiha wa furida ala Muhammadin wa ummatihi bin nahar, difardukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya bin nahar, dengan siang saja. Wa ubihal akla bil lail, dan diperintahkan dan dibolehkan makan dan minum dan juga berkumpul dengan istri dalam arti jima itu di malam hari. Wa huwa fadlun minallahi ta'ala wa karamun alaina, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mendasar daripada ayat Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Di sini kita akan mengerti, paham sebab-sebab daripada disyariatkan berpuasa dan sebab-sebab disyariatkan 30 hari dalam berpuasa tersebut. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير